Di bagian ini, suasana kejuaraan di White Walls makin terasa aneh dan berat. Dang mulai sadar kalau ini bukan sekedar turnamen biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang bergerak di balik semua sorak-sorai dan tombak patah. Cerita dibuka dengan Glendon Ball yang masih berdiri tegak sebagai kesatria keras kepala yang percaya pada kehormatan. Buat Dang, itu jadi pengingat kalau kesatria sejati itu masih ada, walau dunia kelihatannya makin busuk. Tapi sebelum sempat bernapas lega, perhatian Dang langsung tertarik ke satu sosok mengerikan di arena, Sir Tomart Heddle. Heddle ini bukan kesatria biasa. Tubuhnya besar, berat, pakai baju zirah dengan helm iblis bersisik. Kudanya pun seperti monster baja. Geraknya lamban, tapi kekuatannya nyata. Dang langsung mengenali wajahnya. Inilah orang yang dulu membentaknya soal telur naga. Orang yang juga pernah berbicara diam-diam dengan Lord Pig. Di kepala Dang, potongan-potongan percakapan lama mulai menyatu. Nama-nama berbahaya muncul, Bitter Steel, Blood Raven, jadi semua ini bukan kebetulan. Yang bikin Dang makin gelisah, Egg tidak terlihat dimanapun. Bangku bangsawan terasa kosong. Butterwell dan Frey menghilang, padahal ini pesta pernikahan mereka. Sesuatu jelas tidak beres. Pertandingan terus berjalan. Sir Uthor Sisiput menghadapi sapi tua. Dari luar kelihatannya duel biasa, tapi Dang sadar Siput sengaja mengulur waktu. Dia pura-pura hampir kalah dan bikin peluang taruhan naik. Semua ini permainan uang dan tipu-tipu, sampai akhirnya sapi tua jatuh keras dan terseret kudanya di lumpur. Hujan mulai turun dan arena berubah suram. Di tengah semua itu, pikiran Dang cuma ke satu hal, yaitu Egg. Kalau ada musuh yang mau mencelakainya, Egg adalah target paling lemah. Dan itu bikin Dang takut setengah mati. Lalu muncullah John the Fiddler, kesatria muda yang karismatik, dikelilingi banyak pelayan. Jelas bukan kesatria pengelana biasa. Dari caranya bicara, bersikap, dan memimpin orang-orang di sekitarnya, Dang tahu orang ini bangsawan tinggi yang sedang menyamar. Dan firasat Dang memang benar. Di dalam kemahnya, semua topeng mulai retak. John the Fiddler berbicara soal mimpi, soal takdir, soal kebersamaan. Tapi Dang melihat lebih dalam. Mata John mirip dengan Egg, bahkan terlalu mirip. Dan sebelum kebenaran itu bisa diucapkan terang-terangan, Lord Gormon Pig muncul. Dan disinilah boom, cerita meledak. Pig tanpa ragu membuka rahasia besar. Kejuaraan ini hanyalah kedok. Pernikahan Butterwell cuma alasan. Para bangsawan yang berkumpul di White Walls kebanyakan adalah pendukung lama Blackfyre, para pembenci Blood Raven, dan orang-orang yang ingin perubahan paksa. Sandera mereka di King's Landing sudah mati karena wabah. Sekarang tidak ada lagi yang menahan mereka. Mereka ingin memberontak. Raja Iris dianggap lemah. Para pangeran yang dulu gagah sudah mati atau menjauh. Dan jika mimpi John menjadi nyata, jika seekor naga benar-benar muncul di White Walls, maka klaim atas Iron Throne akan kembali bangkit. Dang akhirnya paham, dia terseret ke dalam rencana pemberontakan besar-besaran. Lebih parah lagi, tanpa sengaja, dia membawa Egg tepat ke sarang musuh keluarga Targaryen. Hujan turun semakin deras saat John the Fiddler kembali ke arena menghadapi Sir Galtry the Green. Tombak demi tombak patah, tanah berubah jadi lumpur, kilat menyambar di kejauhan. Dan di bawah langit gelap itu, satu duel berakhir dengan Galtry terpental dari pelananya. Sementara sorak-sorai menggema, Dang berdiri kaku, karena sekarang dia tahu badai yang sebenarnya baru saja dimulai. Hujan makin deras dan penonton langsung bubar. Bangsawan dan rakyat jelata lari tunggang langgang cari tempat berteduh. Dang memperhatikan semua itu dengan perasaan gak enak. Ini bukan cuma soal hujan, ini soal badai yang sebenarnya. Badai politik dan pengkhianatan. Di arena, nama Sir Tomart Heddle dipanggil untuk menghadapi Sir Uthor Sisiput. Dang langsung sadar ada yang janggal. Ini bukan pertandingan yang seharusnya.
panitia sengaja mengatur ulang semuanya. Uthor dianggap ancaman dan harus disingkirkan supaya jalan John the Fiddler mulus. Semua sudah diatur rapi, dan di balik layar ada tangan besar yang menggerakkan bidaknya. Belum sempat Dang mencerna semua itu, Lord Pig tiba-tiba muncul dan berteriak kalau mereka dikhianati. Telur naga hilang, suasana langsung kacau. Semua mata mencari kambing hitam, dan sasaran tuduhan itu jatuh ke Glindon Ball. Glindon yang kebingungan langsung dikepung prajurit. Dia sempat melawan, tapi jumlah musuh terlalu banyak. Dalam hitungan detik, ksatria muda itu dibanting ke lumpur, dipukuli, diikat, dan diseret seperti penjahat. Dang cuma bisa menonton, rasa tidak berdaya itu kembali, sama persis seperti di Ashford Meadow dulu. Kali ini dia sadar, posisi Glindon bisa saja dirinya sendiri. Saat Dang hampir ikut campur, Alin Cockshaw menahannya. Dia menjanjikan sesuatu yang lebih penting, yaitu egg. Dengan setengah dipaksa, Dang mengikuti Alin menyelinap menjauh dari keramaian. Mereka masuk ke bagian kastil yang sepi, licin, gelap, dan jauh dari mata orang. Naluri Dang berteriak kalau ini jebakan, dan itu benar saja. Di dekat sebuah sumur tua, Alin akhirnya menunjukkan wajah aslinya. Dialah orang yang menyewa Sisiput untuk membunuh Dang, bukan karena telur naga, tapi karena cemburu dan ambisi. Dia merasa Dang merebut perhatian seseorang yang dia puja. Orang itu adalah John the Fiddler, tapi nama aslinya adalah Daemon Blackfyre. Alin mengungkapkan kecemburuannya, kebenciannya, dan mimpinya untuk berdiri di sisi Daemon sebagai Kingsguard. Dang disuruh mundur, selangkah demi selangkah, sampai punggungnya menyentuh bibir sumur. Hujan turun deras, batu licin, dan kematian ada tepat di belakangnya. Pertarungan singkat pun terjadi. Dang terluka dan darah mengalir di lengannya. Tapi keberuntungan dan naluri bertahan hidup berpihak padanya. Batu sumur yang longgar jadi senjatanya. Dalam satu momen brutal, Dang membalikan keadaan dan menjatuhkan Alin Cockshaw ke dalam sumur. Teriakan minta tolong menggema di tengah hujan, dan di saat itulah seseorang muncul dari bayangan. Dia adalah Sir Maynard Plume. Dia tenang, santai, dan seolah sudah memperkirakan semuanya. Dia membantu Dang yang terluka dan dengan nada dingin membiarkan Alin tenggelam oleh rencananya sendiri. Dari mulut Plume, kebenaran besar akhirnya keluar. John the Fiddler itu memanglah Daemon Blackfyre kedua. Pemberontakan ini memang nyata, dan banyak bangsawan mendukungnya karena Daemon muda, tampan, dan terlihat seperti raja yang gagah. Sesuatu yang selalu dirindukan oleh para bangsawan haus perang. Lalu Dang teringat hal yang paling penting, yaitu egg. Maynard akhirnya menjelaskan, egg tidak diculik, bocah itu justru bertindak sendiri. Dia menunjukkan cincinnya pada Maester Lothar, lalu dia dibawa ke Lord Butterwell. Ketika Butterwell sadar siapa egg sebenarnya dan melihat telur naga menghilang, seluruh keberaniannya runtuh. Dia mulai takut, dan ketakutan itu adalah senjata Bloodraven. Dengan darah mengalir dari lengannya, Dang dibawa kembali ke kemahnya. Di sana, Maynard membersihkan lukanya dengan anggur panas. Sakitnya luar biasa, tapi Dang menahannya. Karena dibandingkan rasa sakit di lengannya, pikiran tentang egg jauh lebih menyiksa. Sementara itu, Glindon Ball masih dijebak. Pig tetap akan menemukan telur naga di tas pelananya, entah bagaimana caranya. Dan di tengah hujan, luka, dan pengkhianatan, Dang akhirnya paham satu hal, semua ini belum selesai. Luka di lengan Dang akhirnya dibalut. Sakitnya bukan main, tapi dia sama sekali tidak menjerit. Yang ada di pikirannya cuma satu, act. Begitu Maynard akhirnya bicara terus terang, Dang langsung bergerak. Act ternyata ada di bangunan septe. Tanpa buang waktu, Dang mendatangi kemah Sir Uthor untuk mengambil kembali pedang dan perisainya. Kali ini tidak ada tawar-menawar.
dan sudah berada di titik di mana ancaman terasa lebih jujur daripada basa-basi. Begitu senjatanya kembali di tangan, dia langsung menuju Septe Kastil. Langkah Dang berat, perisai menekan lengan yang terluka, setiap gerakan bikin nyeri, tapi dia terus maju. Di kepalanya cuma ada satu doa, jangan sampai terlambat. Di dalam Septe, suasananya sunyi dan gelap. Lilin-lilin menyala di depan patung Dewa Tujuh. Yang paling terang adalah altar Dewa Warrior. Wajar, karena para kesatria selalu datang minta kekuatan. Di sudut lain, altar Stranger hampir tenggelam dalam bayangan. Dan di bawah cahaya Dewi Crown, Dang melihat Lord Butterwell berlutut, berdoa dengan tubuh gemetar. Egg ada di sana. Bocah itu keluar dari bayangan dengan wajah tegang. Bukan wajah anak yang sedang ketakutan, tapi wajah seseorang yang sedang menahan amarah. Itu yang bikin Dang kaget. Situasi jelas serius. Butterwell terlihat ketakutan, basah oleh keringat, dan tidak lagi berani memerintah. Perlahan kebenaran terbuka. Butterwell bersumpah kalau semua ini bukan rencananya. Pick yang mengatur undangan, dia juga yang membawa Daemon Blackfyre ke White Walls, hingga dia juga yang mendorong pengkhianatan ini. Butterwell mengaku lemah, dia ragu sejak awal. Apalagi setelah tahu si penuntut tahta tidak membawa pedang pusaka Blackfyre. Dan sekarang, telur naga warisan keluarganya ikut menghilang. Tanpa telur itu, rencana mereka runtuh. Dengan telur itu, Westeros bisa saja terbakar. Dang akhirnya menarik Egg ke samping. Amarahnya hampir meledak. Tapi di balik semua itu dia sadar, bocah ini bertindak karena ingin melindunginya. Egg mengaku sudah nekat. Dia menunjukkan cincin ayahnya. Dia menakut-nakuti Butterwell dan Frey. Dia berpura-pura jadi utusan Bloodraven. Dan entah bagaimana, rencana gila itu berhasil. Butterwell ketakutan setengah mati. Frey memilih untuk kabur. Dan Egg berhasil menghentikan mereka semua tanpa mengayunkan pedang. Masalahnya, kebohongan ini tidak bisa bertahan lama. Cepat atau lambat, Pick akan tahu bahwa Egg ada di dalam kastil. Cepat atau lambat, dia akan sadar pasukan Maekar tidak akan datang. Dan saat itu terjadi, darah pasti tumpah. Dang menatap Egg dan akhirnya benar-benar paham. Bocah ini bukan sekedar squire. Dia adalah darah naga. Berani, cerdas, dan nekat sampai membuat orang dewasa gemetar. Di luar, hujan masih turun. Di dalam Septe, doa-doa dipanjatkan. Dan di White Walls, rencana pemberontakan Blackfyre mulai runtuh dari dalam. Tapi satu hal masih belum terpecahkan. Di mana telur naga itu sekarang? Dan siapa yang akan hidup cukup lama untuk menjawabnya?